Sudah lebih dari 1 bulan, warga perbatasan yang tinggal di Kecamatan Krayan, Kalimantan Utara, alami krisis kebutuhan pokok atau sembako. Tim kami menelusuri penyebab krisis ini mulai dari proses pendistribusian sembako dari Indonesia hingga ke Malaysia. Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah perbatasan di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Namun, sudah lebih dari sebulan, warga di Krayan alami krisis kebutuhan pokok atau sembako. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Kami coba telusuri. Untuk tiba di Krayan, satu-satunya moda transportasi yang memungkinkan adalah dengan menumpang pesawat udara. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di Bandara Yufai Semaring, Longbawan. Setibanya di Krayan, kami mendatangi salah satu warung yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Menariknya, di warung ini hampir sebagian besar barang kebutuhan pokok merupakan produk Malaysia. Iya, dikarenakan karena transportasi dari Indonesia ke sini dia mahal, makanya barang yang dijual dari Indonesia di sini tuh mahal. Karena dari Malaysia kan bisa kami jangkau lewat darat, makanya kami lebih memilih berbelanja barang di Malaysia dibandingi dari Indonesia. Sebagai perbandingan, harga LPG 14 kg di Tarakan, Kalimantan Utara yang dipatok Rp270.000 harus ditebus warga Krayan dengan harga Rp750.000. Gula pasir di Krayan dijual Rp18.000 per kilogram, sementara di Tarakan dijual Rp12.000. Dan bensin di Krayan dijual Rp15.000 per liter, lebih mahal dibanding harga bensin di Tarakan yang dijual Rp6.700 per liter. Situasi di Krayan semakin sulit setelah timbulnya kelangkaan produk Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah Malaysia membatasi penjualan sembako ke Krayan. Ironisnya, warga Krayan tidak punya pilihan selain terus menggantungkan hidup pada Malaysia. Kami menelusuri penyebab pembatasan penjualan sembako ini. Kami pun menyambangi daerah Bakelalan, daerah di kawasan Malaysia yang menjadi pusat belanja warga Krayan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Jarak antara Kecamatan Krayan dan Bakelalan adalah 40 km yang dapat ditempuh dalam 2 jam perjalanan darat. Setibanya di Bakelalan, kami mengunjungi salah satu warung yang menjual kebutuhan pokok. Dari pengakuan pedagang Bakelalan, terungkap bila pemerintah Malaysia memang membatasi penjualan barang-barang kebutuhan pokok ke Krayan. Aturan ini setelah muncul protes dari para pedagang Bakelalan. Mereka menggugat para pedagang di kawasan Lawas, sebuah daerah di Malaysia yang menjual barang dagangannya langsung ke Krayan tanpa melalui kawasan Bakelalan. Ini orang Lawas, tidak pedulilah dari mana saja yang dari Lawas, mereka ini langsung dari Lawas ke Krayan. Jadinya kita yang punya lesen macam tidak dihargai. Jadinya pedagang di sini protes. Berapa lama tidak ada hasil. Masalahnya berlarutan sebeginilah. Jadi lama-kelamaan komplain datang, dibatasi sembako. Jadinya semuanya jadi begini. Tak ada hasil sudah. Sementara di tanah air, terbatasnya moda transportasi dari Indonesia ke Krayan turut memperparah kondisi ini. Hingga saat ini belum ada satupun pesawat yang beroperasi khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok atau sembako ke Krayan. Biaya pengiriman barang dari Tarakan ke Krayan per kilogramnya mencapai Rp33.000. Tingginya tarif distribusi ini membuat harga jual kebutuhan pokok buatan Indonesia di Krayan menjadi mahal. Misalnya kalau penumpangnya mungkin barang mereka agak kurang, kalau sisa kekurangan mereka misalnya pesawat itu bawa 1 ton ya, pasti ada misalnya 50. Ya kami yang pengirimnya, ibu-ibu yang teman-teman yang lain itu dibagi 4 kilo ke 1 orang, 5 kilo ke 1 orang. Kalau tidak ada sama sekali, kami bawa kembali ke rumah lagi. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah daerah guna mengatasi krisis sembako yang dihadapi masyarakat Krayan. Bantuan 5 ton sembako telah dikirim, namun langkah ini dinilai bukan solusi terbaik. Untuk solusinya, kecuali ada jalan tembus dari Malinau atau dari Nunukan, itulah solusi yang terbaik. Karena sampai hari ini kita masih menggunakan udara.
Kalau penggunaan udara ini kan pasti menggunakan harga yang lebih tinggi. Nah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mengajukan ke pusat minta diizinkan pembuatan jalan. Sudah selayaknya pemerintah pusat memberi perhatian atas krisis sembako yang dihadapi warga Krayan. Karena sebagai warga negara, masyarakat Krayan juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa perhatian pemerintah, masyarakat Krayan yang hidup di Serambi Nusantara tidak akan pernah bisa mengecap hasil kemerdekaan dan pembangunan. Muhammad Saifuddin, Tamagi Malaya, melaporkan untuk Anda.